yang hal ini akan disampaikan gitu. Terlebih lagi untuk mudah-mudahan hal ini sudah menyiapkan untuk kartu reminya atau mungkin kartu Uno barangkali untuk penggantinya. Untuk bunda-bunda yang hari ini belum menyiapkan, mungkin nanti bisa mengikuti saja selama berjalannya acara. Tapi untuk yang sudah menyiapkan nanti bisa langsung praktek sehingga bisa kerasa secara langsung gitu ya prakteknya seperti apa. Oke, untuk bunda-bunda semua bisa diaktifkan untuk kameranya sambil kita bersama-sama nanti akan mendengarkan dari penjabaran materi hari ini mengenai Shopee. Seperti itu ya, Bun. Silahkan untuk bunda-bunda mungkin yang memerlukan penyesuaian tempat, kemudian mau menyesuaikan kameranya seperti apa, atau mungkin masih belum menyiapkan untuk kartu reminya, silakan untuk diambil terlebih dahulu. Kita akan mulai di 10:15 sehingga bunda-bunda sudah dalam kondisi yang terbaik seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan yang mau mungkin ke toilet terlebih dahulu, menyiapkan kartu remi, atau mungkin mau mengambil untuk minumnya nanti akan disiapkan seperti apa, kemudian alat tulisnya, mudah-mudahan bisa langsung menyiapkan terlebih dahulu karena kita akan mulai di 10:15. Seperti itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk bunda-bunda atau tim yang mewakili hari ini. Hari ini tentunya kita akan mengawali kembali untuk belajar dan menerima informasi mengenai Shopee. Tentunya informasi ini adalah informasi yang akan membantu bunda-bunda semua untuk membangkitkan kembali semangatnya, untuk membangkitkan kembali traffic dari akun Shopee bunda-bunda semua. Tentunya kita hari ini mengkosongkan gelas terlebih dahulu untuk menerima banyak informasi dan ilmu yang akan kita dapatkan. Tentu saja pasti bunda-bunda semua mungkin ada sebagian informasi yang sudah diterima atau yang sudah didapatkan begitu ya. Tapi tenang aja, informasi yang akan disampaikan pemateri hari ini tentunya akan menambah informasi yang mungkin sebelumnya sudah bunda-bunda dapatkan. Tentu saja untuk Shopee ini karena memang platform yang paling banyak bunda-bunda gunakan, maksimalkan untuk memahami materi ini dengan banyak bertanya, banyak mengkonfirmasi gitu ya, sehingga nanti ilmu yang didapatkan bisa sangat penuh gitu. Jadi gelasnya bisa penuh gitu ya. Oke, benar-benar semua hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai Shopee yang akan disampaikan oleh Pak Agung Wahyu. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Mbak.
Boleh saya dibantu untuk feedback melalui kolom chat? Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, baik. Dari bunda-bunda yang lain? Mungkin dari Bunda. Oke, terima kasih sudah memberikan feedback. Nah, sebelum itu, silahkan bunda-bunda boleh memberikan respon jempol seperti ini untuk yang sudah menyiapkan untuk kartu reminya. Silahkan memberikan respon jempol untuk yang sudah menyiapkan untuk kartu reminya. Oke, baik. Oh, terima kasih. Oke. Oke, ada Bunda Amelia, ada dari Kadolmi Banyuwangi, ada dari Bunda Cita, sama Bunda Yaya Maya. Baik ya. Oke, untuk saya mohon, oke, dari Bunda Fufu ya. Terima kasih. Boleh saya dibantu untuk memberikan respon, reaction, tepuk tangan untuk yang hari ini sudah memposisikan untuk tempat duduknya ada space khusus. Jadi bisa nanti untuk ice baking kita gitu. Yang duduknya ada meja, ada space khususnya, boleh saya di reaction tepuk tangan? Oke, baik. Dari Bunda Amelia sudah, oke. Bunda Cita, Bunda Fufu, Bunda Mary. Oke, baik. Oke. Dari Kak Benti, bagaimana? Oke, Bunda-bunda semua, hari ini saya mohon dibantu untuk Oke, baik. Dari mana saya kira ada yang mau disampaikan. Oke, saya mohon dibantu untuk hari ini bisa berinteraksi secara aktif karena pantainya tentu saja di platform yang paling banyak digunakan mudah-mudahan. Harapan saya nanti informasi yang didapatkan dapat diaplikasikan ke toko Bunda masing-masing. Terlebih informasi ini yang disampaikan oleh Pak Agung Wahyu adalah apa yang selama ini juga dilakukan oleh tim pusat untuk membantu bus toko di Shopee, begitu ya. Oke, mudah-mudahan semua langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai acara Kadulmi Academy ini untuk materi Shopee dan akan disampaikan oleh Pak Agung Wahyu. Pak Agung Wahyu bisa saya sampaikan untuk waktu dan tempat. Oke, sebentar. Sepertinya dari Pak Agung Wahyu belum masuk, jadi kita akan menunggu untuk Pak Agung Wahyu bisa tergabung di kolom virtual ini. Oke, dari Pak Agung Wahyu apakah sudah bergabung Bapak? Oh, sudah. Oke, Bunda, langsung saja ya untuk materi mengenai Kadolmi Academy, platform di Shopee, akan langsung saja saya mulai dengan Pak Agung Wahyu. Monggo Bapak, silahkan. Halo, tes. Suaranya masuk ya, teman-teman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini, teman-teman semuanya untuk sharing ya kita hari ini. Agendanya adalah sharing, kita belajar bareng apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik lagi. Saya punya waktu sampai jam berapa, Mbak? Saya katanya sampai jam 1 malam katanya Mas Robi. 1,5 jam. Baik, kita akan manfaatkan maksimal hari ini supaya kita bisa mendapatkan yang langsung saja kita akan mulai. Teman-teman sehat semuanya ya. Gimana jualannya? Banyak yang turun katanya ya teman-teman ya. Nanti kita sistemnya diskusi, artinya saya akan menyampaikan materinya, kemudian teman-teman nanti kalau ada yang tidak paham, itu boleh menanyakan, boleh langsung mungkin ngechat atau raise hand, nanti kita dibantu sama Mbak Novi untuk membantu jadi MC-nya begitu nanti ya Mbak ya. Kemudian apa tadi saya mau ngomong apa ya? Ya sudahlah, kita mulai dulu deh.
Jadi intinya hari ini agendanya itu sudah berapa tadi jadinya Mbak yang gabung? 14 orang. Baik. Kita akan mulai belajar terkait dengan Shopee Marketplace. Kenapa kalau kita belajar Shopee Marketplace? Menurut saya ini juga salah satu hal teknis yang paling penting. Karena ini adalah salah satu platform penjualan kita yang paling besar untuk produk akademi secara retail. Cuman saya mohon izin untuk menyampaikannya nanti tidak langsung ke hal-hal teknis. Saya kepingin mengajak kita belajar bareng terkait fondasinya dulu. Fondasi ini menurut saya penting sekali. Kenapa begitu? Karena ya kita tahu bahwa sebuah bangunan itu bisa berdiri dengan megah, bisa berdiri dengan baik kalau fondasinya dia benar. Tetapi sebaliknya kalau kita membangun sebuah bangunan apapun tapi fondasinya tidak kuat atau tidak proper, maka bangunan itu atau bisnis atau apapun itu akan sangat mudah ya untuk goyang atau bahkan apabila dia runtuh. Maka saya akan memulai dari yang paling dasar dulu. Nah, kemarin sama Mbak Novi sudah diminta untuk nyiapin kartu ya. Kita akan mulai dulu games-nya. Kita akan membuat kartu seperti ini susunannya. Tampilannya sudah keluar kan di tempat Mbak Novi ya. Kita akan membuat kartu apa namanya ini? Kartu apa ini namanya, Mbak? Iya, model gambarnya beginilah. Silahkan kita punya waktu 5-10 menit. Teman-teman punya kartu semua? Atau ada yang nggak ada? Berapa orang yang ada? Baik, 4 atau 5 orang ini penting. Saya sampaikan supaya di rumah. Coba kita punya waktu 5-10 menit. Yang teman-teman punya kartu, sudah menyiapkan kartu, itu boleh enggak apa-apa. Nanti kita akan diskusikan. Yang belum beli enggak apa-apa. Yang sudah ada dan sudah siap, saya minta tolong kesediaannya teman-teman supaya nanti gamesnya ini atau pelajaran yang kami sampaikan ini, saya memohon dan berdoa sama Allah bisa ada manfaatnya buat kita semuanya. Maka kita ngikutin regulasinya ya. Tolong dibuatkan seperti ini. Kalau sudah ada yang berhasil, nanti boleh raise hand, nanti dapat hadiah dari Mbak Novi. Katanya hadiahnya umroh tapi ketemu di sana ya Mbak Novi ya. Silakan dicoba dulu. Ada yang bisa nyoba karena ada 4 orang tadi ya. Baik, coba dulu. Nanti kita akan akan bahas setelah teman-teman ada yang sudah jadi. Saya stop dulu sharingnya biar nggak mengganggu. Lima menit dihitung ya Mbak Novi ya. Nanti dari situ perlu dikasih linknya untuk bikinnya, saya rasa. Oke. Untuk linknya yang teman-teman nggak bisa, ini link untuk video YouTube-nya kan? Nah, kalau teman-teman nggak bisa, cara bikinnya itu ada video YouTube-nya yang bisa dipakai. To build a tower of cards, start by taking 2 cards from a deck of cards. Place them about 2 inches apart from each other. Then lean them together in an upside-down V called an apex. Construct another apex next to the first apex with about 1/2 inch between them. Take a card and place it horizontally on top of the 2 apexes. To begin constructing the second story of your tower, build an apex on top of the horizontal card. For a larger tower of cards, put more apexes in your base layer. Connect each pair of apexes with horizontal cards. Next, place an apex on top of each horizontal card.
Your tower is finished when there's only room for one last apex at the very top. Cards. Start by taking 2 cards from a deck of cards. Place them about 2 inches apart from each other. Then lean them together in an upside down V called an apex. Oke, untuk bunda-bunda yang mungkin sudah selesai, bisa langsung mengacungkan tangan atau mungkin bisa di kolom komentar terlebih dahulu, jadi kita bisa lihat siapa yang sudah selesai duluan. Di posting fotonya kalau ada. Oke, jadi untuk yang sudah bisa nanti diposting untuk hasilnya begitu ya. Tapi terlebih dahulu bisa komen, kemudian dinyalakan untuk kameranya. Oke, sepertinya dari Bunda Fufu, kenapa Bun? Penataannya bingung atau mungkin jatuh-jatuh gitu ya? Oke, boleh untuk bunda-bunda yang lain mulai dicoba, kemudian mungkin bisa mengikuti juga cara yang seperti di video. Akan saya bantu play juga. Construct another apex next to the first apex with about half an inch between them. Take a card and place it horizontally on top of the 2 apexes. To begin constructing the second story of your tower, build an apex on top of the horizontal card. For a larger tower of cards, put more apexes in your base layer. Connect each pair of apexes with horizontal cards. Next, Oke, 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Atau mungkin masih ada di titik di mana? Jadi sudah belum? Sudah berapa menit Mbak? Sudah. Oke, waktunya habis, sudah 5 menit berjalan. Hampir. Oke, dari Kandang Banyuwangi Jadi hampir. kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Berapa susunan juga? Oh, oke. Bunda Iip sudah siap-siap. Oke. Oke, dari Bunda yang lain boleh langsung mengaktifkan untuk videonya. Oke, sudah juga dari Kadal Banyuwangi. Dari Bunda yang lain boleh silahkan. Isau ini. Wah, tinggi. Oke, dari Bunda yang lain gimana? Oke.
Ada yang jadi? Ada yang sudah jadi, Bunda-bunda? Oh, oke. Oke, siapa yang mau mengalahkan Bunda Kandung Banyuwangi? Hayo, atau Bunda Iip boleh, sudah jadi Bunda. Bunda Lailina dan Bunda Iip ya. Oke, baik. Ayo, dari Bunda Fufu ini katanya. Sepertinya tadi mau bikin. Ayo. Oke. Sudah? Oke, dari Bunda Iip sama Bunda Lailina. Ini Bunda Lailina ini tinggi sekali. Bunda Iip udah ready dengan background kadulminya juga. Kita ada hadiah nggak sih yang untuk teman-teman, nanti kita kasih hadiah deh. Boleh. Poster Indomaret. Baik, boleh. Ini nanti kita akan dapat dari peserta yang paling aktif, paling oke. Saya akan minta nanti kembali untuk disiapkan voucher Indomaret yang bisa dipakai teman-teman belanja, lumayan kan bulan ini. Oke, ada benda yang lain mungkin yang sudah jadi juga atau mungkin yang masih setengah, boleh ditampilkan dulu di kameranya. Sudah? Baik. Coba dibacain hasilnya Mbak Novi. Siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling... Oke, sekarang saya tanya dulu dari Bunda Iip. Bunda Iip, ada berapa ketinggian yang Bunda Iip bikin? Awas, hati-hati nunjukinnya, nanti kesenggol. 1, 2, 3, 3 susun, Mbak. Oke, 3. Oke, dari Bunda Lailina. Masih ada orang. Ini kayak biasanya ikut kelas ini. 1, 2, 3, 4, Bapak. Jadi oke, berarti yang menang dari Bunda Lailina, atau mungkin dari bunda-bunda yang lain ada yang juga sudah bikin. Tenang, nanti akan saya siapkan hadiah ya. Oke, yang bunda-bunda lain ada yang sudah bikin juga? Atau cukup? Oke, bantu saya untuk beri tepuk tangan ya bunda-bunda untuk Bunda Iip sama Bunda Lailina yang hari ini sudah mencoba bikin apa? Piramida gitu ya. Oke, terima kasih apresiasinya. Bunda Lailina sama Bunda Iip. Dan sekali 2 orang ya yang berhasil hari ini mengikuti tim seni kita, kemudian berhasil membangun kartunya tadi. Fotonya udah? Nggak ada fotonya? Nggak ada ya? Oh iya, ada videonya, Masya Allah.
Baik, teman-teman semuanya yang hadir hari ini, biar kita semangat. Apa learning yang teman-teman baru dapatkan dari games ini? Boleh ngasih di dalam kolom komentar. Pelajarannya apa? Karena saya mau membahas tentang terkait hal ini dulu. Sebelum kita ngomong teknis ya. Boleh komen. Jadi apa pelajarannya menurut teman-teman? Setelah melakukan praktek bikin games ini, termasuk yang nggak ngerjain juga boleh kasih komen. Bunda Ria boleh komen, Bunda Amel boleh komen. Nomor 1 ketenangan, Masya Allah. Ketenangan batin maksudnya. Ada lagi? Ketelitian, kesabaran, fokus, Masya Allah. Ini Bunda Iin yang juara ya? Bunda Laina, oke. 2 orang ini akan mendapatkan voucher masing-masing 100.000 dan 50.000. Nanti saya akan minta Mbak Novi untuk mengirimkan kode voucher. Keren sekali. Ada lagi tambahannya teman-teman? Cukup? Penjawab yang paling banyak, nanti yang paling aktif, juga akan dapat hadiah. Kita akan sediakan budget 300 sampai 500.000 untuk games hari ini. Supaya teman-teman semangat siap mengikuti kelas. Nggak ada lagi? Baik, saya akan menyampaikan dari presentasi lagi yang tadi kita sudah bahas. Oke, kita share lagi. Nah, learning-nya dari saya yang mau saya sampaikan ada 3. Bapak Ibu sekalian, ini ada bapak-bapak nggak ya? Nggak ada ya. Nah, nomor 1, kalau kita ibaratkan bahwa yang sebelah kiri ini sebagai goal atau tujuan kita, maka kita memerlukan sebuah action untuk mencapai tujuan atau goal tersebut. Jadi ada teman-teman yang sudah kita kasih kemarin instruksi, teman-teman besok siapin kartu ya, kita mau ada games nih, bla bla bla, and so on. Informasi sudah disampaikan, tetapi ada yang belum, ya dengan segala macam kegiatannya teman-teman mungkin bisa kita pahami ya. Tapi learningnya apa? Kami sudah ngasih ilmunya, sudah kasih informasinya. Cuman sayangnya ada teman-teman yang tidak berpartisipasi terhadap games ini. Sehingga apa? Ya tujuannya nggak tercapai. Atau goals-nya yang kita asumsikan bahwa games ini adalah tujuannya kita, dia tidak bisa mencapainya. Artinya apa? Nggak ada action, ya nggak ada result, atau tidak ada hasil. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman sekalian ya. Kalau ada yang nggak setuju boleh, kita akan diskusi, kita akan sharing bareng-bareng. Kembali lagi ini bukan saya yang paling pintar atau paling jago, enggak. Sama sekali enggak. Kebetulan saya sedikit banyak tahu, maka saya sharing dengan. Maka yang nomor 1, hal ini perlu saya sampaikan, action ini perlu teman-teman. Action ini adalah yang fondasi awal. Setelah kami menyampaikan ilmunya, caranya begini, tetapi kalau teman-teman nanti nggak praktek, maka ya seperti kartu ini. Nggak akan tersusun sampai wujud seperti itu. Nah, jadi pahami ya, itu adalah learning yang pertama. Learning yang kedua adalah dalam proses pasti ada kesulitan. Tadi teman-teman ada yang ngomongin harus sabar, harus fokus, harus ada strateginya, gagal dicoba lagi, kan begitu ya. Itu pasti ada kesulitan. Sama nanti ketika praktek, ilmunya yang kita sampaikan, itu Anda akan pasti sudah menemui kesulitan. Ini tombolnya di mana ya? Ini yang dimaksud Pak Awi kemarin di mana ya? Minimal begitu. Ketika praktek pun, Pak, saya sudah ngiklan, tapi kok boncos ya? Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tapi untuk teman-teman yang tidak patah semangat untuk meneruskan proses, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Dan biasanya proses ini, teman-teman, itu ada yang namanya growing pain. Anda akan frustasi, Anda akan putus asa, Anda akan sedih, Anda akan lelah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya adalah fase growing pain. Jadi pahami sampai di sini ya teman-teman ya. Itu sudah saya jamin. Bukan insya Allah lagi, ini sudah saya jamin. Saya pun belajar juga pasti akan
ada kesulitan. Yang ngantuk, yang harus ngurusin anak misalnya, harus ngurusin suami, harus memasak dan segala macam, itu sudah pasti. Itu adalah lesson yang kedua. Yang ketiga, maaf, ini ada gambar. Ini adalah gambar sebuah villa di hutan. Ini gambar ceritanya, saya mau cerita begitu nih. Ini ada villa di hutan yang di dalamnya itu ada bibit yang dia tumbuh di sela-sela pondok ini atau ada villa ini. Dan di situ bibit ini dia bisa tumbuh dan dengan nyaman. Kenapa? Karena dia terlindungi, tumbuhnya itu ada di dalam ada di dalam di dalam pondok ini atau dalam villanya. Bahasa Indonesianya adalah tempat yang nyaman itu indah dan enak memang. Tapi masalahnya tidak ada yang bisa tumbuh di sana kecuali ya hanya terbatas. Beda kalau bibit tanaman ini dia mengambil tindakan untuk pindah, tidak tumbuh lagi di di villa atau di pondok ini. Dia akan tumbuh jauh lebih gede, dia akan tumbuh lebih besar lagi dan lebih keren lagi. Gambarannya yang kedua kurang lebih seperti ini. Ada ikan di akuarium, kalau dia hanya merasa nyaman tinggal di akuarium yang ukurannya sebegitu, ya sudah, dia nggak akan kemana-mana sepanjang hidupnya pun dia akan hidup di dalam akuarium ini sampai meninggal. Nggak ada pengalaman baru, nggak ada prestasi baru, nggak ada sesuatu hal baru yang diceritakan, nggak ada yang menarik lah, dia monoton. Karena ya hidupnya seperti ini ikan ini. Tapi beda, ketika dia memutuskan untuk lompat dan dia terjun kepada kolam yang baru, sungai yang baru, yang penuh tantangan, maka ada potensi dia jadi lebih keren. Ini adalah zona nyaman gambarannya, dan sedangkan ini zona bertumbuh. Anda bisa memahami bahwa untuk pindah dari zona nyaman dan zona tumbuh itu tidak gampang. Yang tadi saya bilang, Anda akan ada frustasi, Anda akan capek, Anda akan sedih dan seterusnya. Tetapi masalahnya kalau kita tidak pindah, ya gambar ini yang akan terjadi. Anda tinggal pilih sekarang. Tugas saya hanya menyampaikan ilmu yang sudah kami pahami, yang kita praktekkan, tapi actionnya bukan kami yang menjalani. Maka saya menyampaikan ini sebagai fondasi. Bahwa nanti ketika teman-teman sudah menerima ilmunya, Anda ada praktek, dan itu nggak nyaman, maka itu adalah tanda-tanda Anda sedang bertumbuh. Saya membaca atau mendengar sebuah ilmu itu begitu. Ketika kita merasa nggak nyaman itu sebenarnya itu adalah sudah jalan yang benar, tetapi nggak nyaman. Jadi pahami sampai di sini ya. Dia nggak nyaman, tetapi itulah jalan yang benar dan Anda harus melalui. Terus kalau Anda nggak melaluinya ya nggak akan kemana. Nah, itu adalah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah satu, kegagalan itu belum berhasil. Atau kegagalan itu sama dengan belum berhasil. Dan bukan tidak berhasil. Belum dan tidak dua hal yang berbeda. Belum itu berarti ada kemungkinan dia berhasil. Tapi kalau tidak, ya sudah. Dia berarti berhenti di situ. Nah, sebelum saya lanjutkan, tadi teman-teman yang sudah praktek, yakni Bunda Iip sama Bunda siapa tadi Mbak? Lailina ya. Anda gagal tadi membuat berapa kali? Coba diketik. Saya sendiri nggak praktek tadi, maaf ya. Mestinya saya praktek juga tadi. Berkali-kali, boleh disampaikan 5 kali? 10 kali? Belum salah panjang begini ya. Berapa kali Bunda? Kira-kira 5, 10 kali? Ada kira-kira berapa kali? Karena ini juga berkaitan. Kalau Bunda yang memberikan jawaban ini berhenti, maka dia nggak akan kemana-mana. Artinya bangunan itu tidak akan wujud. Bukan begitu ya teman-teman ya. Ketika ini beliau menjawabnya 5 kali nih. Beliau ketika gagal pertama, padahal prosesnya sama tuh. Gagal pertama, kedua,
ketiga beliau berhenti atau bahkan keempat beliau berhenti, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka bangunan ini nggak akan wujud. Sampai mau putus asa. Itu yang tadi saya bilang. Bahwa itu akan Anda alami. Itu adalah hal yang sederhana. Games yang sederhana. Bukan bangun bisnis ya teman-teman ya. Kalau membangun bisnis itu beda lagi challenge-nya. Tapi ini tuh hal yang sederhana saja. Beliau menyampaikan gagalnya 5 kali, mau putus asa. Maka ketika beliau berhenti di kegagalan kelima atau keempat, maaf, maka wujud bangunannya nggak ada. Nah, itu yang saya maksud bahwa kegagalan yang beliau lakukan itu belum tentu berhasil. Belum berhasil, bukan tidak berhasil. Kemudian yang kedua, kegagalan itu adalah proses. Ketika beliau melakukan yang pertama, oh belum bisa. Saya coba lagi deh, itu proses kedua. Saya coba lagi deh, proses ketiga. Itu namanya proses. Yang ketiga adalah Anda ketika gagal, itu punya ilmu baru. Anda punya pembelajaran yang baru. Oh, yang tadi kayak begini nggak bisa. Berarti saya coba yang kayak dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita memandang dari sudut pandang yang positif, itu adalah sebuah pembelajaran dan pengalaman baru buat teman-teman. Kemudian nomor 4, kegagalan itu adalah jalan menuju sukses. Tidak mungkin Anda bisa membangun, tadi by the way, ada Bunda satu lagi yang belum jawab, itu langsung jadi bangunan yang kartu tadi atau enggak? Saya enggak yakin beliau bisa langsung wujud. Ketika bikin pertama kali langsung bisa jadi 4 layer. Itu saya enggak yakin. Pasti beliau mengalami kegagalan. Dan dari kegagalan dalam tanda kutip tadi itu, beliau berhasil mewujudkan ada yang bangunannya 3 ya. 3 layer, ada yang 4 layer. Nah, itulah yang saya sebut dengan kegagalan kalau versi kami. Gambarannya seperti ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sebagai seorang wanita yang ada di gambar ini, itu Anda gagal sekali, itu sama dengan ilmu baru. Jadi jangan diambil kesimpulan bahwa gagal itu berarti saya nggak berhasil, Pak. Bukan, Anda bukan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Beda antara belum dan tidak. Maka ketika Anda menemui kegagalan nanti waktu praktek, yaitu ilmu baru. Bukan sesuatu yang menghambat Anda untuk mencapai tujuan atau goalnya. Gagal lagi, ilmu baru lagi. Gagal lagi, ilmu baru lagi. Sampai kapan? Sampai habis jatah gagalnya teman-teman, baru Anda akan mencapai tujuan. Itu Dahlan Iskan ngomongnya begitu tuh. Ngomongnya dia kalau nggak salah, habiskan jatah kegagalanmu. Maka Anda akan sampai. Jatah kegagalan yang Bunda tadi adalah 5 kali. Maka dia sampai bangunannya wujud. Bunda teman-teman yang lain, Bunda I misalnya, dia nggak tahu berapa kali. Tapi kalau Anda nggak gagal, nggak akan sampai. Learningnya begitu dari games yang sederhana. Saya harap teman-teman bisa paham ya. Karena ini menurut saya penting sekali. Kemudian kalau Anda itu sudah melewati semua macam kegagalan, itu ada statement yang mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah tumpukan-tumpukan kesalahan yang kita berdiri di atasnya. Jadi ada kegagalan yang tadi kayak tangga itu, kalau kita berdiri di atasnya, terus maju ke atas, maka Anda akan sampai di puncak dan sudah nggak ada lagi yang mengalahkan teman-teman. Saya yakin begitu. Nggak ada saya nemuin cerita orang tiba-tiba naik di ujung prestasi tanpa dia mengalami kegagalan satupun. Tidak ada sekalipun yang ceritanya model begitu. Bahkan Nabi besar kita pun, Nabi Muhammad itu juga diuji sama Allah demikian. Apalagi kita mau naik kemana kalau nggak melewati kegagalan. Daripada kita hanya mengubur kegagalan itu, ya sudah, Anda akan terpendam di dalam kegagalan itu nggak kemana. Itu penting menurut saya teman-teman. Karena apa, nanti ketika Anda praktek itu penting. Kenapa? Kalau Anda nggak praktek, tadi sudah belajar, nggak akan wujud. Kedua, ketika Anda praktek, Anda akan menghadapi frustasi, putus asa, kelelahan, capek, bingung, dan segala macam. Maka kita ada forum kayak begini ini untuk diskusi. Kemudian yang ketiga adalah Anda ketika menghadapi kegagalan itu jangan. Nah, learningnya begitu. Sehingga summary-nya adalah Anda kalau mau mencapai tujuan, itu Anda perlu action, Anda perlu tunggu-tunggu dan terus belajar. Bisa dipahami sampai di sini, ini boleh
print, boleh ditempel di papan, boleh ditaruh di kamar. Karena ini adalah quote yang Anda akan jalankan untuk bisa mencapai tujuan. Kecuali teman-teman punya rumus yang berbeda, silahkan. Tapi saya belum menemukan rumus yang baru kecuali yang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau didiskusikan? Karena ini penting. Kalau teman-teman nanti langsung jump in, lompat ke teori, menghadapi kesalahan, menghadapi frustasi, Anda akan berhenti nggak? Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Yang kedua, kemarin sudah disampaikan sama Mbak Novi, adalah kita masuk ke fase selanjutnya, yakni business mindset. Business mindset itu sudah saya sampaikan dulu di ilmu-ilmu yang sebelumnya, cuman mungkin ini saya sederhana. Business mindset itu apa? Pertama-tama, teman-teman harus punya yang namanya tujuan atau goal. Tidak mungkin Anda membangun sebuah bisnis atau melakukan apapun, itu nggak ada goal-nya. Menurut saya itu nanti kacau. Contoh, Anda mau bisnis, Bunda? Ya. Mau jualan produk akademik? Ya. Berapa target penjualan per bulannya? Nggak tahu, Pak. Yang penting laku aja deh. Nah, itu agak kacau. Tuh. Sama kayak kalau saya tanya, misalnya ke istri saya, misalnya, Bunda mau liburan kemana? Terserah ayah deh, misalnya. Nah, nanti yang terjadi itu kita nggak kemana-mana, itu akhirnya mager di rumah aja, kayak kemana-mana. Tapi beda kalau Bunda mau kemana? Kita besok kebetulan saya di Malang misalnya, gitu kan, kita mau ke Batu yuk. Oh oke, besok kita mau berangkat jam berapa? Jam sekian, dan seterusnya. Maka kemungkinan besarnya kita akan wujud. Kenapa? Dimulai dari goalnya dulu, kita mau kemana? Goalnya kita mau ke Batu. Oh oke. Nah, yang kedua adalah kalau sudah ada goalnya, ada plan-nya. Nah, seperti ini. Tapi kalau nggak ada goalnya, buru-buru plan-nya, Anda nggak akan kemana-mana, saya jamin. Mau kemana, Bunda kita liburan besok? Oh enggak, belum tahu ya, kita ikut aja lah. Itu biasanya nggak wujud. Anda mau bisnis apa, akademi? Oh, oke, berapa omsetnya? Belum tahu, Pak. Itu biasanya ya, saya mengatakan biasanya. Silakan nanti dikoreksi atau punya pendapat yang lain. Dia nggak akan jauh-jauh dari apa yang memang itu sudah menjadi jatahnya. Ya kalau dia dapat 1 juta sebulan, syukur, 2 juta ya syukur, nggak dapat ya syukur, ya gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan sifat yang benar, bukan model begitu syukur yang benar itu. Dia harus lebih daripada hal tersebut. Maka yang pertama, saya ulang, Anda harus punya goal. Teman-teman yang ikut join hari ini, Anda harus boleh, bahkan harus wajib menentukan goal saya bulan Juni, Pak, saya mau jual sekian. And then kita akan ngomongin plannya seperti apa. Seperti gambar ini, Anda ada di posisi yang di bawah, pojok kanan bawah, goalnya mendapatkan penjualan yang ada di sebelah kiri itu, maka kalau Anda sudah tentukan goalnya, Anda akan melihat, oh saya harus lewat jalan yang hitam atau yang merah ya. Itu ya. Oh saya bulan Juni mau jualan 2,5 juta Pak, saya mau jualan 10 juta Pak, fine. Maka buatlah plannya. Sama seperti gambar ini, plan itu akan menunjukkan berapa. Misalnya kita mau lewat lewat gunung misalnya, kan kita mau lewat gunung, kemudian kita mau lewat yang warna merah, berarti lewat sungai, lewat laut, kemudian melewati gunung yang di atas ini. Cuman ada satu lagi yang perlu ditambahin, Anda harus biasa mengambil keputusan berdasarkan data. Kayaknya besok kita ngambil omset 10 juta deh Pak. Baik. Sudah ada plannya, oke, kita pakai plan begini. Sudah pernah lihat historical datanya? Belum. Maka ketika Anda menentukan goalnya, sudah ada plannya, itu Anda harus menambah dengan data-datanya. Sama seperti ini, kita misalnya mau memutuskan lewat gunung misalnya. Itu Anda harus punya datanya, ketinggian gunung ini berapa ya? Suhunya berapa ya? Cuacanya di sana gimana ya? Ada nggak nanti di sana airnya? Ada nggak yang bisa kita makan nanti? Sehingga nanti pada waktu perjalanannya Anda sudah ada persiapan. Oh saya mau bulan depan mau live Pak, 24 jam. Oh oke, sudah ada nggak tim yang live? Belum ada. Nah itu biasanya agak kacau. Oh iya Pak, saya mau dapat 10 juta Pak. Saya mau iklan. Sudah disiapin budget iklannya? Belum. Nah itu agak kacau. Pak, saya mau dapat 100 juta Pak. Oh, oke, sudah nyiapin kontennya untuk diunggah di Instagram?
Belum Pak, saya belum tahu caranya. Nah, itu jadi pahami ya. Sehingga semua komponen ini minimal, saya nggak akan muluk-muluk yang jauh-jauh, konsep yang aneh-aneh. Anda kalau mau bisnisnya oke, Anda harus buat goal-nya dulu, Anda harus punya plan-nya, dan biasakan Anda lengkapi dengan data. Maka Pak, insya Allah Anda akan mencapai tujuannya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kenapa ini penting? Karena inilah yang menjadi pondasinya teman-teman. Belum hal teknis yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan dua materi yang awal tadi. Yakni yang pertama tadi itu Anda harus action kalau mau dapat hasilnya, dan itu susah, nggak gampang, cuman Anda harus push untuk bisa dapatin goal-nya. Nomor dua, bisnis mindset, Anda harus punya goal, punya planning-nya atau rencana, kemudian Anda harus ada. Begitu ya? Atau ada yang nggak setuju, boleh. Kita boleh diskusi. Jadi sharing, sifatnya adalah sharing. Saya akan lanjutkan, jadi goal dari program ini atau pendampingan ini meningkatkan omset penjualan retail kita di marketplace Shopee. Ada yang tahu Shopee itu apa? Kalau enggak, saya akan percepat. Saya sampai jam 12. Ya, 12 ya. Nanti, karena kan kita harus tahu dulu goalnya apa, plannya apa kan begitu. 12 malam kan nyiapin sarapan dulu, kopi kan gitu. Shopee ini teman-teman, kenapa kok kita pilih? Karena dia adalah salah satu platform marketplace terbesar di Asia Tenggara, di Indonesia. Jadi di sini itu kita bisa jualan, atau dari perusahaan juga bisa jualan, buka toko langsung untuk kita deliver ke end konsumen atau B2C, di mana sistemnya sudah siap dimulai pembayaran, pengiriman, promosi. Ini Anda harus pahami supaya nggak keliru. Shopee itu bukan sosial media, by the way. Jadi nanti jangan sampai keliru. Anda harus paham bahwa Shopee ini adalah platform marketplace. Goal-nya apa? Beda dengan sosial media. Sosial media itu Anda berinteraksi, tidak disarankan berjualan di sana, tidak disarankan berjualan, tetapi itu adalah media yang bisa kita pakai promosi. Tapi kalau Shopee adalah platform marketplace, tempat jual. Nah, Shopee itu adalah yang perlu teman-teman pahami adalah salah satu saluran distribusi digital. Saluran distribusi digital maksudnya gimana? Ketika teman-teman mau menjual produk Akademi, itu kan harus ada caranya. Anda mau jual pakai apa? Distribusinya pakai apa? Salurannya pakai apa? Oh, saya mau jualan di arisan misalnya. Maka distribusinya atau penjualannya teman-teman ya lewat arisan. Dan itu offline, bukan digital. Oh, saya mau bikin event Pak, ikut pameran, and so on. Sehingga saya bisa menjual produk Akademi. Itu distribusinya Anda lewat pameran. Oh, saya mau jual lewat Shopee Pak. Nah, itulah berarti Anda menjual atau mendistribusikan produk lewat saluran digital, yakni marketplace Shopee. Jadi pahami ya. Di pusat ini saluran distribusinya salah satunya ada pihak ketiga, yakni teman-teman sebagai partner kami, distributor sampai subagen, sampai reseller, sampai afiliator, itu adalah pihak ketiga. Teman-teman juga punya pihak ketiga, siapa? Afiliator itu adalah pihak ketiganya teman-teman. Itu adalah indirect atau pihak ketiga. Yang kedua adalah direct distribusi, kita jualan langsung ke end consumer. Kita ada canvassing yang memang prospek ke toko-toko baby shop untuk menyalurkan produk. Itu juga kita yang handle langsung. Jadi distribusi itu ada dua, indirect dan direct distribution. Teman-teman kalau berjualan lewat Shopee itu berarti direct distribution, di mana itu adalah lewat saluran digital, yakni marketplace Shopee. Ini penting juga Anda pahami. Kemudian kita lihat datanya, pengguna e-commerce di Indonesia itu ada di kolom 2025 ini saat ini. 2025 kan ini kan? Ya. 73 juta jiwa penggunanya, kalau dari data ini, data indonesia.id ini, dia mengatakan 70 juta orang yang menggunakan e-commerce di Indonesia. Ada yang
79 diproyeksikan tahun depan sampai 99. Data yang lain mengatakan dari data sosial Shopee itu per Juli 2024 kemarin, kalau yang tadi itu kan masih proyeksi ya, di sini kan ada gambar bintangnya. Jadi gambar bintang ini adalah proyeksi, tetapi setelah diupdate Juli 2024 ternyata datanya jauh lebih tinggi pertumbuhannya dibanding proyeksi sebelumnya. Di sini ada toko Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan Bukalapak. Shopee sendiri, Bapak Ibu, teman-teman, pengunjungnya itu ada 125 juta pengunjung. Jadi pahami ya, jadi pengunjungnya itu kalau ibaratnya mall, ibaratnya toko, bangunan mall ya, pokoknya itu mall ya, betul ya Mbak ya. Saya tidak menemukan kata-kata lain selain mall. Pusat perbelanjaan, nah bahasa lainnya mungkin begitu ya. Kalau di Malang itu ada MOG, ada Matos, di Jakarta mungkin ada yang lain, di Jakarta, Jogja, Surabaya itu ada Galaxy Mall, Pakuwon dan segala macam. Itu Anda bisa bayangkan bahwa Shopee atau Pakuwon atau mallnya itu segede apa dengan jumlah pengunjung ada 125 juta orang. Jadi pahamkan dalam bentuk fisiknya itu kayak apa gedenya dia itu. Makanya kita belajarnya Shopee, bukan Bukalapak. Kenapa? Karena Bukalapak cuma 7,1 juta pengunjung. Ada yang teman-teman jualan Tokopedia di sini? Boleh ngacung dong? Ngacung dong yang jualan di Tokopedia. Ada yang jualan di Tokopedia? Kami jualan di Tokopedia omsetnya itu nggak lebih dari 10% yang jualan di Shopee. Kita jualan di Lazada, by the way. Saya kasih tahu angkanya itu cuma 2 jutaan per 500 sampai 2 jutaan per bulan di Lazada. Kenapa? Salah satu alasannya adalah memang nggak ada pengunjungnya. Siapa yang mau beli kalau nggak ada pengunjungnya? Nanti kita akan bahas lebih detail. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah Anda harus memahami. Dengan data ini Anda bisa melihat bahwa Shopee ini terlepas nanti pro kontranya, kita di sana membayar biaya admin yang mahal dan seterusnya itu, anyway itu adalah saluran distribusi kita yang pada faktanya saat ini itu works dan menyumbang penjualan yang cukup signifikan. Itu tidak bisa kita nafikan, artinya itu adalah bukan hal yang bisa kita kesampingkan begitu saja. Tinggal bagaimana nanti kita mensikapinya. Dan nanti saya akan ada di simulasi perhitungannya. Kenapa kok kita masih sebenarnya worth it untuk jualan di Shopee. Sampai sini bisa dipahami ya, jadi Shopee itu pengunjungnya luar biasa, sehingga kita sangat layak untuk bisa atau masih tetap bertahan berjualan di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya yang tadi kita sampaikan, atau mungkin teman-teman tadi ada yang membahas, pakai Shopee itu sebenarnya nguntungin nggak sih Pak? Kan gitu ya, ada yang ngomongin kalau pakai Shopee itu biaya admin sudah 10%, terus biaya apalagi iklan 20% atau 10%, kemudian ada biaya affiliate 7%. Jadi kalau misalnya di total 10% biaya admin, 10% biaya iklan, kemudian biaya affiliate 7%, saya tinggal 3%. Jadi untungnya nggak keren deh Pak. Oh oke, kita catat dulu ya. Tapi by the way teman-teman sudah pernah menghitung nggak detailnya? Apakah seperti itu? Pertanyaannya. Nanti kita akan demokan. Apakah menguntungkan kita pakai Shopee ini atau tidak? Saya sedikit agak tarik lebih jauh lagi supaya teman-teman ada pemahamannya. Konsepnya Anda harus bisa memahami itu. Bahwa Shopee tadi kita tahu bahwa Shopee ini adalah saluran distribusi. Saluran distribusi online. Saluran distribusi online. Kalau teman-teman ada yang punya toko sendiri, itu berarti saluran distribusi offline. Anda buka toko. Saya akan tarik yang lebih gede dulu. Ketika kita ngomongin jualan, kita kan ngomongin jualan yang konteksnya bisnis ya. Itu Anda membaginya di mindset itu harus lebih gede lagi karena Anda sebagai business owner itu harus lebih, nggak boleh cuma terjebak di satu point of view saja. Anda harus punya helikopter view-nya atau sudut pandangnya itu lebih tinggi lagi. Bahwa bisnis itu teman-teman itu ada dua secara umum. Saat ini ya, saya nggak tahu beberapa tahun nanti ke depan atau beberapa puluh tahun lagi ada definisi yang lain nggak.
Tapi kalau bisnis itu dibagi dua, satu online distribusinya, atau kita berbisnis secara online atau offline. Saya akan sedikit kasih gambaran sedikit saja terkait dengan offline supaya Anda punya point of view yang berbeda. Di offline, Bapak Ibu sekalian, ini saya dulu tuh kebetulan by the way punya pengalaman kerja di Coca-Cola. Ya, saya mau menghandle distribusi itu ada indirect, ada direct seperti yang saya tadi sampaikan. Ketika kita ngomongin di distribusi offline, di mana saya sebagai prinsipal Coca-Cola mau mencari partner distributor, itu untungnya nggak gede. Dari mana? Ini simulasi ya, supaya teman-teman ada gambaran. Saya nggak tahu angka yang terbaru sekarang itu seperti apa di sana. Tapi kalau Anda berjualan atau berbisnis offline, itu ada karyawan. Di sini ada salesnya yang keliling itu. Ada adminnya yang mencatat. Ada sopirnya. Sopirnya itu yang bawain truk keliling kemana-mana. Ada helpernya biasanya yang bantuin untuk nurunin barang. Kemudian ada yang di gudangnya. Belum operasional BBM-nya. Belum sewa gudang dan kantornya, bla bla bla, semuanya ada datanya, simulasinya seperti ini. Bahwa gaji karyawan 10%, operasional 3-7% dan segala macam. Total biayanya itu 20-35% dari omset yang di bawah ini, teman. Nah, ini kalau kita ngomongin di offline. Sehingga apa? Kalau Anda punya cuman margin dikasih diskon 40%, ya sisa 5% dengan simulasi seperti ini. Faktanya saya kasih tahu dan saya bocorin, Coca-Cola nggak ngasih segede itu. Kembali lagi saya angka yang terbaru saya nggak tahu ya. Tapi by the way, Anda boleh saya kasih tahu pengalaman saya dulu, Coca-Cola nggak ngasih profit segede itu. Jadi Anda bisa bayangkan profitnya dia itu minimal 1 bulan 1-2% saja. Anda boleh compare keluar dengan brand-brand yang lain kalau yang ngomongin offline ya. Ini bukan saya mau membaik-baikan, enggak. Supaya teman-teman punya point of view yang lebih gede lagi. Bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis, itu di luar sana, anyway, itu adalah yang lebih mengerikan lagi dari sisi persentase keuntungan. Cuma 1-2%. Kemudian kalau kita bandingkan sekarang antara offline dan online, modal awal jelas kalau Anda mau jadi distributor produk offline, barang-barang offline, misalnya Unilever, misalnya Poco, dan segala macam, Anda modal awalnya harus ada gudang, harus ada kendaraan, dan sebagainya. Tapi kalau bisnis online, itu sisi positifnya kita nggak segede itu. Minimal kita punya akun Shopee, kita punya akun Instagram, kita punya akun TikTok, Anda sudah bisa bisnis. Margin bersih seperti itu tadi yang saya sampaikan itu antara 3 itu sudah bagus Bapak Ibu sekalian. Anda boleh cek kalau ada toko-toko sebelahnya atau Anda yang teman-teman punya bisnis distribusi barang-barang fast moving consumer goods ya, kayak beras, minuman, gula dan segala macam. Itu Anda boleh tanya. Itu marginnya nggak sampai 5 itu sudah bagus sekali, 3 itu sudah bagus sekali. Karena apa? Dia harus bersaing. Sedangkan kita, Bapak Ibu, margin bersihnya itu masih bisa disetting. Minimal lebih di atas 5% lah. 10% masih possible. Lebih tinggi lagi, Anda butuh skill. Garis bawahnya, Anda ingin untung lagi lebih gede, Anda butuh skill. Anda punya pengalaman. Baru Anda bisa dapat untung gede. Kalau enggak, sorry to say, cannot. Saya katakan di depan, hal-hal negatifnya daripada apa aku ngomongnya begini deh Pak Awi ngomongnya bla bla bla, kok saya nggak bisa kepada refleksi dulu, ilmunya sudah cukup nggak untuk makanya kita belajar bareng-bareng. Kemudian ada biaya dominan, ada logistik, mostly mereka itu diabsorb biayanya ke logistik, SDM. Kalau kita ya bikin iklan, bikin konten and so on. Tergantungan wilayah. Kalau offline jelas, misalnya saya nunjuk distributor saya di Ambon misalnya, dia cuma bisa jualan di Ambon. Kemudian kalau Anda bisnis online, mau jualan di mana? Anda punya toko di Papua misalnya, mau jualan di Surabaya, possible. Sangat-sangat possible. Tinggal mau apa enggak, punya ilmunya apa enggak, punya kemampuannya apa enggak kalau jualan. Kemudian skalabilitasnya atau bisa di scaling apa enggak. Kalau cuma jualan di Ambon, ya omset mentok-mentok ini segitu doang dia tuh. Nggak akan bisa nambah-nambah. Tapi kalau digital beda.
Apalagi kemarin itu ada penawaran dari Shopee yang lagi kita telaah, itu dia punya nawarin logistik ya, atau gudang ya, yang dia kelola sendiri. Nah, itu salah satu kalau bukti bahwa kita kalau mau ekspansi itu sangat positif. Tinggal nanti regulasinya yang kita samain kan begitu ya. Tapi anyway adalah seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tadi konteksnya adalah di Shopee itu masih menguntungkan apa enggak? Kan begitu ya pertanyaannya. Materi ini, by the way, Mbak Novi dulu pernah menyampaikan, tapi saya nggak tahu teman-teman ikut atau tidak. Satu, kemudian yang kedua sudah pernah melakukan atau belum. Saya kan tunjukkan laporannya di Shopee. Kalau di Shopee ya, di Shopee itu ada laporan yang bisa ditarik setiap bulan. Mbak Novi sudah nggak ada laporan. Cara nariknya. Nah, ini adalah laporan Shopee, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini adalah laporan real. Saya pakai akun pokoknya teman-teman yang di pusat. Laporan bulanan. Ini bulanan. Oh, ini ada tanggalnya nih. 3 bulan. 3 bulan jualannya Kuoka. Itu tergantung kita mau setting laporannya itu mau berapa lama. Yang di atas itu. Tapi anyway, ini adalah data laporan standar yang direportkan oleh Shopee kepada para penjualnya atau yang buka toko. Jadi di laporan ini teman-teman bisa melihat detail angkanya. Apakah betul seperti hitungan yang tadi ada biaya admin 10%, biaya ikan 10%, biaya afiliator 7%, sehingga tinggal 3% atau tidak. Bisa dipahami sampai di sini ya? Yang tidak ada di sini, kalau Anda lebih detail melihatnya, itu adalah biaya iklan yang kita jalankan di Shopee. Ya, betul seperti itu. That's why nanti kita akan tambahkan angkanya berapa. Oke, bisa dipahami ya? Tetapi kalau Anda lihat komponennya, itu saya tambahkan komponen ada persen-persennya itu di sebelah kanan. Supaya kita memudahkan. Coba kita baca bareng-bareng. Bahwa pertama, kita ada subtotal pemesanan atau omsetnya kita itu dapatnya adalah 15.515.330. Nah, itu adalah 100%. Kenapa Pak bukan total pendapatan? Karena di situ ada subsidi tambahan yang biasa dikasih Shopee, bla bla bla, atau bahkan potongan. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi omset, itu adalah subtotal pesanan, itu adalah angka omsetnya teman-teman. Yakni 15 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya? Kemudian faktanya dari laporan ini ada subsidi voucher Shopee, yakni 210.000. Oh, ada biaya ini di Shopee ternyata ya, baik. Angkanya adalah 1,4%. Saya tuliskan rumusnya di situ. Kemudian ada poin nomor 2, yakni total pengeluaran. Berapa total pengeluarannya? 13,7%. Oh, gede juga ya. Baik, coba kita lihat. Di dalam total pengeluaran itu ada apa aja biaya komponennya. Ada total biaya pengiriman yang dijabarkan oleh Shopee seperti itu. Ini kan ada ongkir, ada program kita ikutin, bla 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 kan begitu ya. Totalnya adalah 1,3%. Oh, oke. Baik, kita catat ya, 1,3%. Kemudian ada juga biaya admin dan layanan. Sebesar berapa? 1,9 juta. Berapa tuh? Oh, 12,4%. Sehingga apa? 12,4 ditambah 1,3 ketemunya 13,7%. Oh, baiklah. Sekarang kita akan lihat biaya admin dan pelayanan itu apa aja. Oh, ternyata di situ ada biaya komisi AMS. Ada biaya administrasi, ada biaya layanan. Berapa nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Tapi kalau persentasenya itu ada di sebelah kanan. Yakni apa? Biaya administrasi 7,9%. Biaya layanan ada 3,9%. Biaya komisi AMS sekarang. Ada yang tahu teman-teman biaya komisi AMS itu apa? Coba dijawab dulu di sini. Saya juga tahu juga nih. Saya ambil minum dulu di ya. Saya milih tanyain Mbak Novila. Oke, mudah-mudahan semua. Untuk yang udah tahu boleh komen. Coba. Oke, yang jawabannya betul nanti dapat voucher. Yuk, langsung.
Ya, langsung yang udah tahu AMS itu apa, singkatan dari apa, boleh komen terlebih dahulu. Lebih ini ya Bun, maksudnya kepanjangannya gitu. Kepanjangannya. Silahkan untuk benar-benar komen dulu AMS itu kepanjangan dari apa. Oke, dari Bunda sudah jawab, Bunda Lailina sudah jawab, Merin sudah jawab, Bunda Fufu jawab. Ayo, kita cek siapa yang paling sesuai. Oh, keren. Oke. Baik. Syaratnya yang menang nanti yang paling benar, lengkap, paling cepat. Nah, ini kan hampir sama semua nih, boleh tambahin deskripsinya, nanti lebih lengkap lagi nanti. Boleh. Silakan untuk bunda-bunda yang mau mungkin menambahkan deskripsi juga boleh. Baik. Secara umum kayaknya teman-teman sudah cukup paham ya, tinggal nanti Mbak Novi yang menggodok siapa menangnya. Tetapi AMS itu teman-teman sudah hampir betul semuanya. Itu adalah biaya yang kita keluarkan sebagai komisi kita ke FVD. Nah, pertanyaannya adalah di sini apakah angkanya seperti yang kita setting 7% atau tidak? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kenapa kok enggak kita keluarkan sebesar 7%? Dari total omset ya ngomonginnya ya. Karena kan jangan sampai kita keliru memahaminya bahwa yang kita keluarkan itu 7%. Betul, tetapi bukan dari total omset, teman-teman. 7% adalah yang perlu dipahami adalah dari penjualan yang dihasilkan oleh afiliator. Jadi pahami ya, saya tulis di kolom. 7% dikali penjualan yang dihasilkan oleh afiliator. Nah, bukan 7% dikali omset. Nah, yang kita harus hati-hati adalah yang kedua itu. Kadang-kadang teman-teman memudahkan, Pak, kalau gitu saya jualan pakai afiliator jadi kepotong 7%. Iya, saya katakan, tapi bukan dari total omsetnya teman-teman. Tapi yang dijualkan memang oleh afiliator tersebut. Sehingga apa? Ketika nanti jualannya teman-teman memang 100% jualan dari Shopee itu dihasilkan afiliator, maka ya Anda akan kena 7% dikali omsetnya Anda. Tapi kalau afiliator itu hanya menyumbang 20%, 30% dari total omset, maka yang dikalikan ya 20-30% tadi dikali 7%. Jadi pahami ya? Nanti ada hitungan simulasinya. Nah, hal itu yang perlu teman-teman pahami. Sekarang pertanyaan sederhana adalah berapa kontribusi jualan teman-teman dari afiliator terhadap total omsetnya teman-teman. Nah, silahkan dicari angka. Nanti kita hitung bareng-bareng. Hal ini kayaknya sudah disampaikan Mbak Novi, tapi mungkin ada teman-teman yang belum bergabung pada saat itu ya, atau mungkin belum pahami, saya akan ulang lagi. Dan teman-teman boleh tanya, sehingga harapannya apa? Enggak lagi ada ceritanya, kita kok cuma tinggal 3% ya Pak. Oke, coba dong lihat hitungannya kayak apa. Bisa dipahami ya? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena laporan ini bisa ditarik oleh teman-teman semuanya tuh dari Shopee. Mau yang tokonya hanya jualan produk Kadelmi atau rame-rame, itu Anda bisa dapatkan laporan ini setiap bulan, bahkan setiap minggu, setiap hari pun bisa dikirimin data. Di sini jelas ya? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Catatannya tadi, kalau masih ingat teman-teman, di sini tidak ada biaya apa? Tidak ada biaya iklan. Pak, saya jalanin Shopee Ads, Pak, kok nggak ada di sini? Yes, memang begitu adanya. Artinya laporannya tidak dimasukkan dalam sini. Pak, saya jalanin Facebook X Shopee yang di Shopee, di dashboard Shopee itu. Tapi kok nggak ada di sini? Yes, memang nggak ada. Laporannya nggak terbuat seperti itu. Tetapi kalau laporan affiliate, Anda bisa lihat laporannya ada di sini. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan sambungkan ke simulasinya. Simulasi. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini adalah simulasinya penjualan penjualan pusat dengan afiliator.
Atau penjualan tokonya teman-teman secara umum dengan affiliator. Di sini yang kita tadi pahami bahwa biaya admin itu 7,9%. By the way, ini datanya per Maret atau April, saya lupa. Kalau ada perubahan nanti kita bisa update angkanya. Tapi saya poinnya adalah mau menjelaskan ke teman-teman bahwa sebenarnya diskon atau potongan kita itu nggak segede yang seperti konten tadi, misalnya yang share begitu. Yang ada potongan 10%, iklan 10%, biaya affiliate 7%, tinggal 3%, belum bla bla bla. Oke. Tapi by the way, detailnya nggak begitu. Detailnya itulah yang kita bahas. Seperti ini. Tadi kita bahas adalah biaya admin 7,9% dari omset. Itu sudah clear. Biaya layanan 3,9% sudah clear dari omset. Sehingga totalnya jadi berapa? Ada yang bisa ngitung. 7,9 ditambah 3,9%. 11,8%, teman-teman. Kelihatan ya? Baik. Sebelum saya lanjutkan dulu, ketika ada sebuah bisnis menawarkan, mau nggak Anda saya bantu jual? Apa tuh penawarannya? Bapak, Ibu boleh jualan lewat saya bantu jualan, tapi nanti kalau ada penjualan saya minta bagian bagi hasil, boleh dong? Kayaknya menarik deh. Boleh Pak. Berapa penawarannya? Kalau terjual di kami itu ada penjualan 7,9% untuk admin, kemudian biaya layanan yang kami pakai untuk makan dan menggerakkan servernya kami, menggaji pegawainya kami itu 3,9% dari omsetnya Pak. Saya kan berhitung dong. Oh, jadi totalnya 11,8 ya. Kalau barangnya laku. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau barangnya laku. Kalau barangnya nggak laku gimana Pak? Ya nggak keluar biayanya. Wah, menarik ini kayaknya. Kalau saya begitu. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena saya tidak akan dibebankan biaya 11,8% kecuali barang saya laku. Nah, kalau Anda ngomongin bisnis, mencari jalur distribusi yang lain, lewat apa misalnya? Misalnya saya kasih gambar yang sederhana. Anda menawarkan kepada saudara, tetangga, teman misalnya. Ini datang ke rumahnya. Ngeluarin bensin dong, kalau misalnya kita naik motor atau naik mobil. Minimal ngeluarin bensin. Ataupun salah minimal, kan gitu ya. Harus ada berapa biaya yang kita keluar. Misalnya kita mau jualan nawarin geos. Geos berapa sekarang? Geos 130.000. Kemudian saya mau nawarin ke teman saya yang baru lahiran. Dia baru ngelahirin teman kantor kemarin, kayaknya menarik deh. Ya, sudah deh, saya mau janjian dulu. Kamu mau nggak saya datang ke rumah? Bla bla bla. Oke, boleh. Hari apa? Selasa ya. Oke. Datang ke rumahnya, minimal Anda ngeluarin bensin 10.000. Minimal Anda ada parkirnya misalnya, kalau misalnya mau mampir ngasih oleh-oleh dulu, kan gitu ya. Itu kan common bisnisnya begitu. Sampailah di rumahnya dia, kita prospek bla bla bla, mau nggak saya bawain produk ini dari Kadal Milo, kan kamu bilang baru lahiran ya. Oke, menarik nih, saya beli deh. Dia beli 130.000, Anda biaya bensin, apakah dihitung? Kemudian biaya yang lain-lain apakah dihitung? Sudah berapa persen? Ada kemungkinan dia nggak beli? Ada. Maaf ya, saya nggak beli dulu deh, yang lain dulu. Oke, saya pulang dulu ya, makasih ya, selamat tinggal, mudah-mudahan sehat terus. Anda sudah keluar biaya 10.000, nggak ada penjualan. Kalau Anda lihat dari sudut pandang itu, kira-kira dengan Shopee yang dia mengambil hanya ketika ada penjualan sebesar 11%, itu menguntungkan apa enggak kira-kira? Boleh dong dijawab, kita diskusiin ya. Karena ini menurut saya penting buat dipahami teman-teman. Belum lagi kalau kita pakai salesman, keliling, kayak yang tadi kita ngomongin. Ada salesman, datang ke tempat coffee shop, ada biaya yang harus kita bayar gajinya, enggak laku. Nanti deh Pak, bulan depan ya kita baru ngambil, bla bla bla, oke. Keliling lagi, nggak jualan. Kosnya sudah keluar, penjualannya belum pasti. Nah, itu yang terjadi teman-teman. By the way, kalau kita ngomongin bisnis, ada risiko distribusi yang kadang-kadang kita mungkin belum menghitung bahwa ketika kita menjalankan hal tersebut, itu potensi
cost-nya lebih tinggi dan belum tentu dia ada penjualan. Sedangkan Bapak tadi yang nawarin, yakni si Shopee ini, Pak, kalau Anda jualan lewat kami 11,8%, tapi kalau ada penjualan saja, Pak. Kalau enggak, Bapak nggak penjualan. Kira-kira menurut teman-teman jadi menguntungkan nggak kita berbisnis di Shopee? Atau Anda mungkin punya jalur distribusi yang lain, boleh. Tapi saya garansi nggak akan segede Shopee. Shopee itu by the way dia punya 125 juta pengunjung. Pak, saya masih jualan. Mau jualan Pak lewat website supaya apa? Untungnya gede. Nah, ini kita buatin itu lagi. Kita berantem bolak-balik itu websitenya nggak jadi-jadi karena nggak ketemu formulanya yang menarik. Kenapa? Bikin websitenya itu gampang, teman-teman. Anda cari di YouTube cara membuat website, bahkan sekarang pakai Canva bisa ya, Mbak. Iya. Jadi bikin website. Masalahnya adalah saya kasih tahu. Sama seperti Anda jualan, sudah buka toko, tapi tokonya nggak ada trafficnya, apa yang terjadi? Apakah ada barang yang terjual di situ, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Website kita sudah jadi keren sekali. Nomor 1, websitenya paling cepat sedunia deh. Payment processornya paling keren dan segala macam. Tapi Anda nggak punya traffic. Pertanyaannya bisa jualan? Nggak bisa. Maka problemnya bukan kita punya website apa enggak, tapi Anda punya traffic apa enggak untuk bisa jadi omset. Orang-orang yang jualan cilok, orang-orang yang jualan mainan anak, jualan bakso, jualan mie, mereka memahami konsep ini. Saya harus jualan di tempat yang ramai. Kalau bakso saya enak, tapi tempat jualannya misalnya di kuburan yang sepi, misalnya, siapa yang mau beli? Maka dia jualannya di sekolahan, di kantor-kantor, di pasar, yang ramai. Ya, yang ramai itu ibaratnya ya Shopee ini sekarang, teman-teman, yang ramai. Kalau jualan lewat website boleh, tapi Anda harus punya traffic. Otherwise nggak ada yang beli. Nah, traffic itulah yang mahal, teman-teman. Contoh, Anda beriklan di Meta, dilarikan ke website, itu kan traffic. Tapi kan belum tentu berhasil juga. Berapa cost yang kita keluarin? Saya dulu main dropship. Itu biaya saya jual produk 200.000, Bapak Ibu sekalian, omset 200.000, cost-nya itu bisa 100.000 untuk dapat satu jualan, 75 sampai 100.000. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Saya jual omset 200.000, barangnya barang apa sih? Perlengkapan rumah itu apa sih? Ya homeware ya. 200.000 itu saya untuk mendatangkan penjualan rata-rata ya Bapak Ibu sekalian 20.000 sampai 100.000. Last minute itu pokoknya akhir-akhir itu sekitar 100.000-an untuk barang 200 sampai 300. Dan itu belum tentu laku loh. Tapi kalau kita ngomong yang laku-laku saja itu average bikin 20 sampai 100.000. Gede Pak. Memang mahal Pak. Makanya traffic itu mahal. Makanya kalau dulu zaman kita bisnis, ruko itu di pinggir jalan, itu mahal. Kenapa? Karena trafficnya tinggi. Sekarang sudah nggak zaman. Kenapa? Karena orang berpindah ke online. Nah, Anda perhatikan di online itu traffic yang tinggi di mana? Oh, di Shopee. Ikut aja dulu di situ. Konsekuensinya bayar. Memang itu harus kita bayar. Karena trafficnya gede. Kalau saya nggak mau jualan di Shopee gimana Pak? Boleh, tapi Anda harus bisa mendatangkan traffic sebanyak itu. Pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya skill bikin konten, kalau kita nggak punya skill untuk live misalnya, atau kita nggak punya skill ngiklan di Shopee atau ngiklan di platform lain misalnya, bagaimana bisa terjual? Pertanyaannya kan begitu ya. Nah, itulah yang teman-teman perlu pertimbangkan. Jadi, balik lagi ke poin yang tadi, apakah Shopee itu menguntungkan atau tidak, itu tergantung point of view-nya teman-teman. Tapi kalau dari saya, dengan penjelasan ini, dia masih cukup worth it. Kenapa? Laporan per hari ini teman-teman, kita juga mencoba ngiklan di platform yang lain, di Meta, di Google. Tapi hasilnya belum positif. Kenapa? Behavior pelanggan kita itu sekarang sudah berbeda. Kalau dulu zaman saya 4-5 tahun yang lalu main dropship itu mereka terpapar iklan ya dia beli di Meta atau di Instagram atau di Facebooknya langsung. Sekarang enggak. Dia niat iklan, apa yang dilakukan? Boleh dong dijawab lagi nih vouchernya yang keempat berarti ya.
Setelah mereka melihat iklan, apa yang bisa dilakukan oleh consumer-nya teman-teman atau behavior-nya calon pembeli kita? Boleh dong sharing, mungkin ada pendapat yang lain ya atau pengalaman yang lain. Setelah mereka melihat iklan, melihat konten, biasanya langsung beli apa enggak? Atau dia melakukan hal yang lain? Nah, boleh sharing kita diskusi sini. Karena ini penting teman-teman. Kalau enggak kita luruskan nanti, jadi tanya punya akun Shopee enggak? Oh, oke, benar ya masih kayaknya nanti dapat paling banyak. Ada yang lain. Kenapa pertanyaannya dia tanya punya akun Shopee? Karena dia mau beli di Shopee kan begitu ya jawabannya ya. Dia mau beli di marketplace. Ada yang lain? Behaviornya pelanggannya teman-teman. Ada free ong enggak? Oke. Ada yang lain? Yuk kita diskusi biar. Bisa COD enggak? Nah, terus ada lagi. Secara umum teman-teman itulah yang dilakukan oleh customer kami, oleh customer kita, maaf. Dan kami dari pusat itu sudah melakukan survei. Data ini yang teman-teman sampaikan itu sudah kami validasi. Kenapa saya selalu menekankan kepada teman-teman termasuk kan begitu ya, ketika kita punya sesuatu itu tidak boleh berdasarkan asumsi saja. Maka faktanya pada saat itu kita melakukan verifikasi dengan survei dan itu tidak murah, Bapak Ibu, teman-teman. Yang dilakukan pelanggan kita itu adalah dia ketika melihat konten, itu namanya stimulus. Dia melihat konten, dia melihat orang pakai tetangganya, dia melihat orang pakai di jalan, dia melihat orang pakai di mall, and so on and so on. Pokoknya dia melihat. Pertama kali itu namanya stimulus. Yang dilakukan oleh behavior pelanggan kita itu adalah, pertama apa? Dia cek di Instagram, dia cek di TikTok, dia cek di YouTube, dia cari di website, dia cari live-nya ada enggak, dia cari review-nya kayak apa. Betul begitu? Jadi dia masuk di YouTube tuh, Kadel Mini apa sih? Dia ketikan tuh di TikTok gendongan Kadel Mini apa sih? Nanti kan keluar kontennya begitu ya. Kemudian dia cari di Instagram Kadel Mini apa sih kan begitu ya. And then dia cari di website ada nggak keterangannya Kadel Mini. Atau behavior kita juga secara tidak sadar seperti itu atau tidak? Jawabannya kemungkinan besar ya. Oh, kayaknya keren memang Kadel Mini. Ini komen-komennya bagus-bagus nih. Ini banyak yang pakai nih. Artis-artis banyak yang pakai juga nih. Ibu-ibu juga oke nih. Itu adalah fase kedua setelah stimulus. Dia mau verifikasi. Nah, itu behavior teman-teman pembeli kita sekarang itu seperti itu. Maka apa fungsinya? Kalau kita sudah memahami, Anda harus hadir di semua platform. Dalam konteks ini yang pusat ini harus bertanggung jawab penuh. Kita punya konten di YouTube, kita punya konten di Facebook, Instagram, TikTok, di website, supaya apa? Orang yang tadinya melihat produk Kadel, dia membaca reviewnya, dia tertarik, baru apa? Setelah tertarik dia ngapain? Dia datang ke Shopee, dia ngeliat live-nya, dia ngelihat di TikTok, dia ngeliat ke website officialnya, dia banding-bandingin tuh, mana ada yang free ongkirnya enggak, mana yang lagi diskon enggak, di check out semuanya, check out ya betul ya, masukin keranjang, check out, masukin keranjang semuanya itu Mbak Novi itu pelakunya tuh. Maksudnya produk lain, masukkan ke keranjang semuanya, tapi dibayar apa enggak? Coba kalau Manovi dibayar apa enggak? Belum tentu katanya dia. Dia nunggu diskonnya yang lagi promo kan begitu ya. Mana yang paling murah? Mana yang paling ongkir free ongnya paling oke? Bisa COD enggak segala macam. Artinya apa? Dia melakukan proses memasukkan di keranjang itu di semua platform. Mulai TikTok dia masukin, di Shopee dia masukin, apalagi di website, di WhatsApp dia masukin, dia tanya itu berapa ongkirnya, bla bla bla, and then dia, oh paling murah di Shopee, kan dia bilang di Shopee. Itu adalah journey-nya customer kita dari mulai awal sejak dia melihat produk, dia terstimulus oleh iklannya kita, dia ngeliatin orang lain pakai produk, tetangganya itu banyak loh yang lihat begitu, itu ada tetangga pakai gendongan Kadel, and then dia browsing melakukan semua step-step tadi itu, baru dia akan check out kepada yang paling murah. Nggak peduli akunnya yang mana, mau akunnya teman-teman,
Mungkin ada beberapa yang official karena dia milih benefit-benefit yang lain ya, lebih trusted and so on and so on. Tapi faktanya teman-teman kan juga tetap jualan. Tapi by the way, supaya nggak terlalu lebar, itulah journey-nya. Jadi intinya apa? Untuk mempengaruhi mereka untuk membeli itu sekarang tidak sesederhana itu, teman-teman. Prosesnya panjang dan dia membutuhkan biaya yang tidak murah. Makanya kita ikut pameran. Pameran kita sekali datang 27 jutaan untuk menciptakan stimulusnya. Nanti belinya kemana? Mereka datang ke pameran, ada Shopee-nya nggak? Oh ada. Kalau yang di Jakarta ada nggak Shopee-nya? Ada, ini akunnya. Kalau di Surabaya ada nggak akunnya ini? Artinya apa? Kalau kita balik lagi ke dalam presentasi ini, ketika kita semuanya, termasuk teman-teman itu dibebani dalam tanda kutip biaya 11,8% tadi, dan itu hanya dibayar ketika Anda laku, menurut point of view saya dengan penjelasan yang seperti tadi itu, masih cukup worth it. Jadi pahami sampai sini atau punya pendapat yang lain? Kita belum ngomongin affiliator by the way ya, masih ngomongin terkait dengan cost-nya of Shopee. Kalau saya sebagai pebisnis, gitu kan, saya ditawarin offering begini itu sangat menarik buat saya. Saya nggak perlu capek-capek cari traffic, toko saya sudah ada yang beli. Tapi kan saya mau lebih gede lagi Pak, makanya kita ngiklan. Tapi kan saya lebih banyak lagi yang terjual Pak, makanya kita pakai affiliator. Tapi kalau nggak pakai itu bisa apa nggak? Bisa. Sedikit banyak bisa. Cuman nggak akan bisa sebesar yang teman-teman lainnya. Masalahnya apa? Ya trafficnya dialihkan ke yang mau membayar. By the way, Shopee itu kan bukan sosial charity yang ngasih bantuan begitu, mereka tetap mesin bisnis. Karena dia mesin bisnis, dia cari untung segede-gedenya. Itu yang kita perlu pahami. Tetapi gede dalam konteks yang masih sama-sama jadi terima. Nah, begitu teman. Jadi pertanyaannya adalah apakah Shopee masih menguntungkan atau tidak? Menurut point of view saya atau tadi juga yang jawab, itu masih menguntungkan. Bisa dipahami sampai di sini ya? Atau ada pendapat yang lain? Kecuali Shopee sudah minta angka 30%, 20%. Nah, itu sudah mulai harus kita pertimbangkan. Untuk biaya admin kok ya misalnya. Karena itu berarti jalur distribusi ini sudah mulai nggak menarik. Faktanya sekarang naik, iya. Tetapi masih worth it seperti hitungan-hitungan yang tadi saya sampaikan. Dibandingkan kita harus bikin traffic sendiri, membangun traffic sendiri maksud saya, atau dengan bisnis yang lain atau bisnis. Gitu ya. Kalau nggak ada saya akan lanjutkan, waktunya tinggal sedikit. Saya lanjutkan hitungan di sini ada biaya affiliator 7%. Yang kita settingkan sekarang 7%. Kemarin ada yang program bisa di setting variabel. Saya belum cek sampai sejauh itu detailnya. Tapi saya akan fokus ke sini dulu sebagai simulasi. Faktanya affiliator kita di Shopee kita kasih angka 7%. Tapi kembali lagi 7% itu bukan dari total omset. Sehingga apa? Kalau kita asumsikan omsetnya kita 1 juta, kena biaya admin 7,9 dan biaya layanan 3,9, itu ada 79.000 dan 78.000 dan 39.000 yang harus kita biayakan ke Shopee. Kemudian kalau ada penjualan di affiliator, di sini asumsinya adalah cuma 30% saja yang terjual dari affiliator. Dan faktanya angka itulah yang ada di pusat, teman-teman. Bukan 100% penjualan kita ada di affiliator. Artinya apa? Penjualan yang dihasilkan oleh affiliator itu hanya 30% saja dari 1 juta kalau kita simulasinya 1 juta. Berarti berapa? 300.000. 300.000 dikali 7% berapa ketemunya? 21.000. 21.000 di-compare dengan total omset kita jadi berapa? 2,1. Sehingga biaya yang kita keluarkan untuk affiliator adalah cuma 2,1%, bukan 7%, kecuali 100%-nya Anda jual produk semua dari. Jadi pahami sampai di sini Bapak Ibu, teman-teman. Format ini nanti kita kirim, silahkan dipakai sendiri untuk bersimulasi. Tetapi sampai sini kalau kita pakai hanya affiliator dengan biaya admin dan biaya layanan totalnya itu adalah
7,9 ditambah 3,9 ditambah 2,1. Berarti berapa? 7,9 ditambah 3,9 ditambah 2,1. 13,9. Kalau di kuota tadi lebih kecil, kenapa? Karena penjualan kita yang untuk di affiliate memang nggak segede di akademi. Tadi kan kita lihat angkanya cuma berapa tadi? 0,6% ya dari total omset. Tapi kalau di akademi adalah 2,1% dari total omset. Nah, silakan teman-teman simulasikan juga angkanya berapa. Sehingga kalau kita potong sampai di sini saja, itu total cost-nya adalah 13,9%. Jadi kalau teman-teman yang subagen ya, itu berarti ya Anda tinggal dikurangin aja 30, dikurangin 13% atau 14 lah. Tapi saya kan nggak jalanin iklan, Pak. Ya nanti kita akan bahas terkait dengan iklan. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh resign, boleh kita tanya jawab supaya lebih jago lagi, lebih keren lagi. Jadi kita kalau ngeliatin konten di luar itu ya biasa aja, nggak perlu terlalu wah ini kayaknya begini nih, ini kayaknya begini nih. Nah, itu biasanya memang mungkin dia belum tahu laporannya atau belum tahu ilmunya ya. Jadi kita gampang terombang-ambing. Ada yang mau disampaikan dulu? Enggak? Oh ya Mbak AA, boleh. Pak mau nanya. Iya mau nanya Pak. Oh iya. Itu affiliate kan kita setting 7%. Ya. Jadi tapi 2,1 itu keseluruhan dari omset gitu kah? Ya ngitungnya begitu. Oh. Dan ini aneh Pak ya, harga normal. Iya. Ini simulasi ya, Pak. Nah, ya. Tadi kita coba paham pelan-pelan bahwa afiliator kan 7%. Gitu ya. Nah, cuman 7% ini kan dikalikan dengan jumlah penjualan yang dihasilkan oleh afiliator, bukan total omsetnya kita. Iya, Betul nggak begitu? Iya, betul. Nah, sekarang teman-teman tinggal lihat penjualan yang dihasilkan oleh afiliator itu berapa sih sebenarnya dari total omset ya. Oh, ternyata itu nanti ada tuh, kita akan bukain dashboardnya ya Mbak. Ya, kita dimulai pakai dashboard. Itu di mana Anda melihatnya untuk laporan afiliator? Oh, ternyata afiliator saya penjualannya cuma 30% nih. Di pusat itu faktanya 20-30% teman-teman. Hanya 20-30% yang dihasilkan oleh afiliator. Sisanya ya ada yang organik, ada yang iklan, ada yang bla bla bla. Tapi kalau datanya kita lihat summary ya, saya sudah menganalisa ini summary, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 hari enggak. Secara average itu between 20-30%. That's why di dalam laporan ini atau presentasi ini kita simulasinya pakai 30%. Nah, teman-teman silahkan dibuka sendiri berapa laporan penjualan. Nanti ketemunya kayak gini, Bunda. Nah, ini dia. Nanti laporannya Anda lihat yang bagian kuning ini. Berapa rupiah terhadap omsetnya Anda. Kalau konteksnya yang ini adalah kita cuma 0,6 karena memang ini untuk yang gitu. Dari total omset ya teman-teman ya. Kembali lagi dari total omset. Nominalnya yang dia dapat tetap 7% dari produk yang dia. Sampai sini bisa dipahami Bunda A ya atau masih belum paham? Iya Pak, insya Allah paham. Tadi agak bingung karena sempat nggak ngikutin. Nah, oke. Sekarang sudah cukup paham ya? Iya. Iya, sudah Nah, paham, ini Pak. teman-teman laporannya kayak begini bisa didownload langsung lewat Shopee. Tergantung Anda mau setting periodenya, mau mingguan Anda review, bulanan juga boleh, harian juga boleh, ini 3 bulanan juga boleh. Tapi maksud saya, yang perlu kita sepakatin bahwa biaya yang kita keluarkan untuk affiliate itu bukan mutlak 7% dari total omset. Tapi 7% dari jumlah yang mereka jual. Nah, kebetulan di pusat 30% sehingga totalnya hanya
2,1% dari total. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami atau masih ada yang mau tanya? Oke, saya lanjut ya kalau nggak ada. Nah, kalau biaya iklan Pak, kan belum masuk. Betul, biaya iklan itu memang belum masuk. Kemudian di pusat itu berapa Pak? Di pusat itu dari total omset, saya ulang lagi ya, dari total omset itu biaya iklan yang kita keluarkan rata-rata antara 4 sampai 6-7%. Saya masukkan di sini 6%. Bervariasi. Kalau lagi iklannya kita bagus ya cuma 4%. Kalau iklannya lagi nggak bagus ya dia akan naik. Tapi saya pakai asumsinya di sini 6% dari total omset. Yo, tapi waktu pendampingan kemarin kok dibilangnya pegawai rasanya cost rasionya adalah 10% sampai 20%. Betul sekali, itu juga betul, tetapi dari omset yang dihasilkan oleh dari omset yang dihasilkan dari iklan. Itu adalah cost rasionya 10 sampai 20%. Tetapi dari total omset itu jatuhnya cuma 6. Jadi pahami sampai di sini ya, sama kayak affiliate tadi konteksnya. Kalau kita ngiklan ada penjualan yang hadir dari iklan kan begitu ya. Biayanya berapa? Itu kalau ngomongin dari total omset itu 6%. Tapi kalau dari cost ratio iklan itu sendiri itu berarti 6%. Jadi pahami ya. Kalau Anda jualannya semuanya dari iklan ya berarti cost ratio-nya bisa jadi 10% tadi. Atau 20% kalau semuanya terjualnya dari iklan, tapi kayaknya enggak. Dari mana taunya? Nah, silakan dicek sendiri angkanya masing-masing. Tapi di pusat, kita by the way itu ngeluarin budget iklan juga enggak kecil. Itu pun cuma di kisaran 6%. Artinya, saya hampir bisa memastikan bahwa budget iklannya teman-teman enggak segede yang di pusat. Dan itu bisa jadi kalau efisiensinya beda lagi ya, efisiensinya bisa lebih tinggi. Kenapa? Jawabannya tadi sudah saya spill, itu tergantung skill dan ilmunya. Makanya kalau kita ngikutin materinya nanti, Anda terapkan, mudah-mudahan bisa sampai cuman ditekan di angka 6% dari total. Nah, begitu teman-teman, bisa dipahami? Bunda Ria tanya, udah plus PPN kah? Sudah. Tapi sayangnya saya nggak menampilkan datanya secara detail di sini ya, tapi saya jamin itu sudah saya masukkan. Biaya PPN. Jadi kalau kita ngiklan PPN itu kan sekarang 11% kalau saya, 11 itu berapa? 11% something, itu sudah saya masukkan. Ya, 11% kalau nggak salah. Jadi ketika teman-teman top up 100.000, dia harus bayar 111 atau 113, saya lupa. Tapi anyway itu sudah masuk biaya PPN. PPN iklan ya maksud saya ya. PPN maksudnya Bunda Ria kan begitu ya, PPN biaya iklan kan, bukan PPN yang lain kan. Beda lagi soalnya nanti kalau kita ngomongin enggak gitu. Nah, itu jawabannya. Sehingga apa? Kalau teman-teman ngiklan ada affiliator juga, kita pakai asumsi, bukan asumsi, kita pakai simulasi angka ini, maka total biayanya berapa? 19,9%. Dengan simulasi ini by the way. Catatannya kalau afiliatornya dia cuma 30%, kalau iklannya 6%. Kalau dia naik turun ya Anda bisa mengkalkulasi sendiri. Tapi inilah yang saya bilang bahwa Anda ketika menjadi seorang pebisnis harus based on data. Ya datanya seperti ini. Artinya apa? Kalau Anda punya profit, diskon 30%, Anda masih sisa 11 something persen atau dibuatkan 10% lah. Dari sisa profit itu yang nanti untuk operasional instrumental. Kalau Anda tokonya gede atau punya tim, ya itu akan untuk pakai operasional tim. Tapi kalau enggak, ya Anda bisa menikmati hasilnya sendiri net. Itu ya teman-teman ya. Atau punya pertimbangan yang lain, hitungannya. Jadi kita masih di kisaran 19,9%. Dan ini by the way teman-teman, hitungannya iklan itu sudah saya hitung untuk total omset ya. Apakah nanti penjualannya dari iklan itu lari ke afiliator? Faktanya iya.
sedikit banyak akan lari ke sana. Tapi yang saya masukkan di sini komponen cost-nya itu sudah 60.000 untuk mengcover seluruh omsetnya 1 jutanya. Jadi memang faktanya ada afiliator yang menikmati hasil iklannya kita dan mereka dapat 7%. Yes. Faktanya memang begitu. Sudah kita cek dan segala macam. Tapi ya semua rumusan hitungannya dan biaya-biaya itu sudah coba kami validasi, ya ini ketemunya. Makanya kalau teman-teman punya hitungan yang lain berbeda, enggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi. Boleh di forum ini, atau mungkin nanti waktu kita pendampingan one on one. By the way, tadi saya lupa nyampaikan, kayaknya ada di presentasi di setelah ini, kurikulum sama materinya, itu nanti kita akan bahas, caranya nanti ada yang kelas kayak begini, ini kita bareng-bareng, ada yang nanti one on one. Kalau yang kelas ini, kenapa materinya umum? Kalau dulu tahun lalu itu mulai materi yang umum sampai kita bedah akunnya itu satu-satu semuanya. Jadi saya mengevaluasinya kurang efektif efisien. Sehingga yang materi umum teori kayak begini ini kita ngikut semua aja deh supaya lebih seru. Ada yang tanya, ada yang nggak paham, ada yang punya kasus berbeda, itu kita bahas semuanya. Tetapi nanti ketika kita bedah akunnya itu nggak rame-rame begini. Kita akan membedahnya nanti di sesi one on one. Itu berbeda. Baru kita akan ngeliatin dan yang dibedah nanti akunnya teman-teman, bukan akunnya kita lagi. Dan yang dibahas apa? Ya sesi yang di kelas seperti ini. Oh kemarin kita bahas ini, yuk kita sekarang bahas yuk untuk dibedah akunnya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kapan Pak bedah akun? Nanti Mbak Novi akan mendaftar. Akan menyampaikan teman-teman harus melakukan apa, baru nanti kita jadwalkan ketemu, baru nanti kita akan dampingi untuk membedah akunnya teman-teman semuanya. Kemudian nanti kita akan simulasi hitungannya, karena tokonya kan macam-macam, ada yang star plus, ada yang star, bisa jadi biaya adminnya berbeda, bisa jadi afiliator angkanya berbeda, dan seterusnya. Nanti kita akan simulasi bareng-bareng. Supaya apa? Supaya acuan, keputusan, dan kesimpulannya kita itu memang ada pendukungnya. Tidak hanya sekedar katanya itu gini deh Pak. Oke, balik kita lihat datanya bareng-bareng yuk. Seperti itu. Saya pun dengan teman-teman di sini tanya aja teman. Yuk, saya omelin terus kalau datang ke ruangan nggak bawa data. Sudah naik Pak, oh, oke. Berapa naiknya nggak ada, balik ya. Tanyain tuh orangnya. Bawa dulu datanya, kita lihatin bareng-bareng. Karena naiknya saya dengan naiknya Mbak Novi, dengan naiknya Bunda-Bunda itu berbeda. Ada yang ngomong 1, ada yang 2 itu sudah naik. Kalau saya asumsinya naik ya 30, 50, ya supaya enggak. Jadi pahami ya teman-teman ya. Makanya tadi saya masukkan business mindset-nya, pertama punya goal, kedua punya plan, ketiga adalah Anda harus based on that. Karena nanti kalau Anda nggak menggunakan itu khawatirnya salah mengambil keputusan, dan itu yang paling penting. Ibarat sampean naik mobil, nggak pakai Google Map, ini belok kanan apa belok kiri ya, tengah hujan lebat, malam hari harus segera sampai, Anda mengandalkan feeling, nah itu bahaya tuh. Mendingan kita pakai Google Map yang ada datanya, atau minimal tanya ke orang dulu, itu lebih baik. Jadi kalau enggak, saya sih tidak menyarankan ya teman. Di sini bisa dipahami ya. Kalau enggak, saya lanjutkan, waktunya tinggal sedikit lagi. Kita akan lanjut, materinya nanti kurikulumnya akan seperti ini. Ada yang basic, intermediate, sama advance. Nanti tinggal di teman-teman yang mau ikut sampai level advance atau advance saja, nggak pakai basic, boleh. Intermediate saja, boleh. Basic saja, boleh. Kalau ikut semuanya gimana Pak? Boleh. Nah, silakan. Materinya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada perubahan di tengah jalan, contohnya apa? Sekarang itu ada namanya GAS, Google Ads Service kalau nggak salah. Google Ads Service itu apa? Yang itu iklannya kita tampilkan di YouTube, keluarnya, terus trafficnya diarahkan ke akun Shopee-nya kita. Kalau tahun lalu kan kita mentok sampai di CPAS ya, yakni dikeluarkan di Meta, antara Facebook atau Instagram, trafficnya kemudian kita arahkan ke tokonya kita. Yang sekarang itu sudah kita sampai di level GAS. Dan itu sudah kita coba, lagi kita pelajarin, efisiennya kayak apa. Nah itu masuk ke level advance.
Termasuk yang tadi itu saya sampaikan, kalau ada perubahan di tengah perjalanan ya kita akan update. Tapi kalau enggak, ya itu dulu dah yang kita bahas. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Hari ini sebagai pembukaan, by the way, kita belum ngomongin detailnya. Kemudian setelah ini mekanisme pendampingan kita akan menjalankan 1-3 bulan. Kenapa? Tergantung nanti kalau yang ikut pendampingannya banyak, ya dia akan jadi agak panjang. Tapi kalau sedikit, ya bisa lebih cepat karena kelasnya kita akan sampaikan materi teorinya itu bareng-bareng. Jadi pendampingannya nanti dengan 2 cara, seperti yang saya sampaikan, ada kelas bareng-bareng, ada one-on-one antara peserta dan pemateri. Jadi cuma 1 orang saja yang ikut di sesi tersebut. Jadi teman-teman yang ikut tahun lalu. Kemudian selama pendampingan nanti materi ini direkam, Anda bisa lihat lagi dan dikirimkan ke masing-masing peserta untuk dianalisa atau ditukar lagi. Dan nanti pendampingan nomor 4, akun peserta akan direview dan sebagai studi kasus plus teman-teman langsung praktek. Nanti materinya bisa setiap minggu sekali minimum waktu pendampingannya. Jadi kayak sekarang ini saya sampaikan. Nanti supaya langsung, menurut saya begitu. Nanti yang daftar langsung kita bahas materinya hari ini. Pendampingannya nanti kurang lebih 1 jam. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi atau yang umum bisa lewat grup atau yang kita di grup sekarang itu, atau lewat WhatsApp pribadi juga boleh. Artinya nanti yang daftar one-on-one itu ada grup sendiri. Itu nanti untuk membahas tentang terkait dengan Shopee supaya tidak mengganggu grup yang lain. Materinya kita akan sampaikan di situ karena mungkin ada teman-teman yang lain yang nggak membutuhkan, itu nanti bisa terganggu kalau dengan grup yang lain. Itu boleh ditanyakan di grup atau dengan Japri. Terus pendampingan nanti dilakukan dengan 2 orang, jadi 2 arah, maaf. Kita akan menyampaikan teori seperti sekarang ini dan peserta nanti nyimak, waktu one-on-one teman-teman bisa langsung. Nah, ini adalah mekanismenya kurang lebih. Saya rasa cukup jelas ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Sebagai penutup, mudah-mudahan teman-teman masih semangat nih. Coba dong ditanya. Oke, dari benar-benar semua dari informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung Wahyu, kalau memang dari bunda-bunda ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar. Ingat, hari ini kita ada bagi-bagi hadiah khusus untuk bunda-bunda yang aktif gitu ya. Jadi silahkan yang mau ada pertanyaan bisa langsung bisa raise hand atau juga bisa di kolom komentar gitu ya. Kita kan sudah habis waktunya tadi 1,5 jam lebih ya. Baik. Materi. Oke. Mudah-mudahan ini sesinya selama waktu 2 jam. Ini saya mau tanya dulu. Ini kan ada beberapa teknis yang akan kita bahas. Nah, pertanyaannya, bunda-bunda berkenan untuk dijeda, untuk dibahas di lain waktu, atau kita lanjutkan saja? Boleh saya dibantu untuk respon. Kalau memang nanti dijeda untuk dijadwalkan di hari lain, nanti akan kami informasikan khusus untuk teknis mengenai Shopee-nya akan seperti apa. Bisa bantu komen juga. Oke. Silakan mau dilanjut untuk hari ini atau mau dilanjutkan hari lain untuk teknisnya. Jeda isoman dulu aja. Oke. Baik. Bunda-bunda yang lain seperti apa? Saya akan menggunakan suara yang paling banyak ya, Bun ya. Oke, baik. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Oke. Berkenan lanjut hari ini, Pak. Jeda ini di jeda isoma dulu. Izin 10 menit kita sholat dulu ya, Mbak. Oke. Baik. Teman-teman boleh silakan. Oke.
Baik. Oke, bunda-bunda semua boleh kita lanjutkan berarti untuk secara teknis kita akan lanjutkan hari ini, tapi saya mohon diberikan waktu untuk isyoma gitu ya selama 15 menit. Jadi kita akan mulai lagi di 12.15 seperti itu ya. Jadi untuk bunda-bunda yang mau mungkin ambil minum dulu, mau sholat dulu, mau makan dulu gitu, boleh karena kita nanti akan melanjutkan di jam 12.15 untuk membahas mengenai teknisnya seperti apa gitu ya. Silahkan bunda-bunda semuanya, saya izin untuk sama terlebih dahulu.